Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Oke, kemarin kita sampai di di sini. Kemarin kita sudah mengumpulkan buku dari Perpustakaan Nasional. Terus apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita cek. Kita ada di hmm, sebentar. Kita ada di poin 4. What is poin 4? Poin 4 adalah unit observasi, baik dari buku, jurnal, dan kalau ada dari disertasi. Oke, kita mulai. Ini cukup mudah. Nah, kita sudah punya tabel panduan analisis jarak kabar. Nah, yang perlu saya jelaskan, satu-satu dulu ya. Tabel panduan analisis jarak surat kabar. Jelas. Ya, bentuknya tabel dan itu analisa kita. Nah, format yang ini adalah identitas buku jurnal atau disertasi. Data ini penting sama nanti untuk daftar pustaka dan referensi. Nah, baru nanti yang di sini ini adalah data yang dibutuhkan, yang kita butuhkan untuk menjawab rumusan masa. Datanya apa aja? Nama media, kalau penelitian itu khusus satu media, kalau tidak nanti kita kosongin aja. Topik yang dibahas ini pasti, misalnya nasionalisme, ekonomi media, politik pada saat itu, gender, atau yang lainnya. Oke, kerangka waktu, ini pasti. Dari tahun berapa, malah ya, nggak apa-apa. Ya, tahun berapa. Reliabilitas bisa diisi, bisa enggak. Nanti kita cek. Intinya ini melihat bisa diandalkan atau tidak. Maksudnya, ini adalah konsistensi dalam penulisan referensi atau apakah jurnal itu peer review, direview oleh ahlinya di bidangnya, atau kalau misalnya disertasi atau jurnal juga publikasi, dia diuji dalam sebuah ujian disertasi. Dan bila ada, silahkan menulis catatan kolom ini, catatan kritis atas artikel. Ya. Oke, kenapa datanya seperti ini? Yang kita isi seperti ini. Kita harus melihat lagi ke rumusan masalah. Kita cek dan masalah kita apa. Nah, ini rumusan masalah. Jadi latar belakang. Nah, bagaimana lanskap perkembangan riset secara surat kabar di Indonesia? Oke, dari rumusan masalah ini kemudian
bukan masalah, buat kerangka analisanya dulu. Kerangka analisanya adalah seperti ini. Nah, ini lanskapnya yang sudah pernah dibikin oleh oleh saya tahun 2014. Ini yang saya pakai. Nah, tadi rumusan masalahnya. Bagaimana lanskap perkembangan sejarah sosial di Indonesia. Jadi yang terkini tahun 2021 apakah ada perkembangan? Ya, tentunya ada karena tahun 2014 kerangka ini masih kosong. Usulkan. Di sini nggak bisa coret-coret ya. Buka di Word aja. Oh, PDF. Oke, cek. Oke, mari kita buka. Nah, ini draw. Oh, jadi Chrome dulu. Oke, oke, next ya. Saya pakai Edge karena saya butuh draw-nya ini. Oke, mana tadi? Nah, ini kerangkanya. Inilah kerangka analisa yang kita gunakan. Kita ulangi lagi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana lanskap perkembangan riset sejarah surat kabar. Lanskap. Jalan. Ketika kita bicara lanskap atau pemetaan juga boleh. Saya pakai tulisan saya lama, yaitu tahun 2000. Saya sudah membuat lanskap grup tematik dan tunggu waktu atau diakron. Saya berhubung ini surat kabar, maka saya pakai cuman poin 2. Mari kita lihat. Nah, jadi saya cuma pakai ininya doang, paper, waktunya saya tetap pakai. Tuh. Nah, disinilah hasil analisa penelitian diorganisir kolom. Jadi kira-kira begitu. Kalau kalian tentukan rumusan masalah, tinjauan pustaka itu untuk menemukan kerangka ini, kerangka analisa, kerangka berpikir, ada juga yang bilang kerangka penelitian. Nah, kalau kerangka penelitiannya yang sudah fix, sudah jelas, sudah ketahuan, akan mudah sekali. Kalian akan membuat, seperti yang kemarin saya katakan, roadmap. Nah, karena apa? Karena kalian sudah tahu apa sih yang harus dicari. Di mana data tersebut. Kalau kalian sudah tahu mau ngapain, dan itu di mana kalian mau ngapain. Ya, kalau saya mau bikin lanskap sejarah media massa, datanya dari buku jurnal dan penelitian, dan roadmap. Roadmap. Nanti kalau kemarin turun ya ke Gantt dan ke task planner. Jadi hariannya itu mau ngapain. Oke, itu sampai di sini. Nah, dari roadmap ini kemudian kita turunkan lagi ke tabel panduan analisis. Nah, yang ini tadi dan tas
disertasi. Sedangkan yang ini, nah baru ini sayang. Nah, oke. Jadi saya pikir paham ya. Tadi penjelasannya saya tuliskan saja. Oke, jadi yang pertama, begitu kalian kenapa Mas? Rumusan masalah dan setelah tinjauan pustaka kalian ke kerangka. Kerangka berpikir penelitian dari pinjam. Itu baru kalian bisa bikin tabel panduan. Nah, tergantung. Kalau saya sih langsung panduan analisa data ya. Tapi kalau misalnya penelitian kalian adalah penelitian lapangan, maka ini adalah tabel panduan wawancara. Kalau kuantitatif lebih detail lagi. Nanti kalian harus bikin kuesionernya sampai ke indikator-indikatornya. Saya pikir ini langkahnya yang kalian ketahui. Ya cuma satu arah dari bawah ke atas, caranya memang seperti itu, tapi sering juga maksudnya ya rumusan masalah ini biasanya kita perbaiki seiring dengan kita membaca kata terutama dan itu sangat besok kalian akan mengalami penelitian. Kalau ininya kokoh kerangka kerja kenal, maka di sini akan gampang mudah. Kalau di nomor 2 ini nggak jelas, kalian akan nggak jelas juga, makanya harus nanti sendiri dan kabur. Oke, kira-kira itu hubungannya rumusan masalah dengan kerangka kerja penelitian dan tabel. Jadi kerangka kerja ini sangat-sangat penting. Satu, kalian dari sini kalian bisa bikin ini tadi yang saya bilang roadmap penelitian, dan kalian juga bisa bikin tabel panduan analisa data. Ya, dari kerangka ini kalian bikin roadmap penelitian. Jadi ini seperti jadwal penelitian kalian, kapan dan apa yang mau dilakukan. Nah, sedangkan ini untuk kelanjutannya adalah oke, setelah kerangkanya ada, data apa yang mau dicari itu baru bisa kita kita jelaskan. Setelah ada kerangka yang jelas. Kalau kerangka jelas, ya kalian apa yang mau dicari pun juga nggak. Nah, oke, baru setelah tabel panduan jelas, baru kita hunting data. Hunting data sesuai jadwal. Oke, kira-kira seperti itu.
kaitannya antara rumusan masalah dengan roadmap, dengan kerangka kerja penelitian, rangka berpikir penelitian, dan lanjut ke roadmap, kemudian lanjut ke tabel panduan. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi. Nah, dari tabel panduan analisis ini, gimana cara menganalisisnya? Oke, yang pasti kita harus membaca. Lihat nih, saya dapat dari buku-buku dari Perpusnas. Seperti ini. Ini listnya, yang bisa lihat ada 41. Wah, 50 buku mah. Oke, ini di sini ada nomornya, dan di sini saya nomorin juga yang sudah ketemu. Misalnya, contoh, nomor 2. Nomor 2 apa nih? Sejarah media massa Islam, sejarah di Maika dan perannya. Oleh Ronita Bruni. Oke. Nih, nomor 2. Oke. Nah, nomor 2. Nah, nggak apa-apa. Ini judulnya tadi sama kan, media massa Islam. Kalau ini yang saya isi ini gampang lah, ini identitas, jadi nggak perlu berat-berat mikirnya. Nah, sekarang bagaimana dengan isinya? Nama media yang dirilis saya kosongin karena dia bersifat umum. Topiknya sejarah, dinamika, perkembangan, dan penurunan di media massa Islam dan peran media massa Islam. Kerangka waktu. Nah, ini sayang sekali, kerangka waktunya tidak jelas di dalam bukunya itu. Nah, reliabilitas kurang reliable. Kenapa? Karena banyak aturan sitasi tidak dipenuhi. Jadi dia banyak mengutip, tapi kemudian di daftar pustaka saya cari itu tidak ada. Jadi eh, tidak bisa dipakai untuk basis data, tidak bisa dipakai untuk penelitian ilmiah. Kenapa? Karena basis datanya tidak bisa diandalkan. Nih kita cek di sini di catatan komentar saya. Data yang disajikan tidak ada tanggal terbit dan tanggal berhenti. Ini kayak koran ya, dia nyebutin nama koran atau nama terbitan, ini tidak ada. Nah, ceritanya adalah tidak dapat dipakai untuk membangun model kronologis. Nah, saya dalam bagaimana dalam penelitian ini. Jadi satu, dia tidak reliable karena data itu jadi dipertanyakan, tidak bisa pertahankan. Itu sama seperti saya menulis sesuatu, saya mengutip ini kata Einstein, tapi di daftar pustaka nggak ditulis Einstein-nya itu dari mana. Apakah dari buku atau dari media massa kutipan tersebut. Jadi kutipan saya yang dari Einstein itu tidak valid. Nah, karena tidak valid itu, data itu kemudian tidak bisa kita jadikan acuan sebagai penulisan ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Media Culture and Politics in Indonesia. Cek buku Perpusnas nomor 9. Nah, ini Media Culture and Politics in Indonesia yang saya highlight itu ya. Penulis Krishna Sen dan David Hill. Krishna Sen dan kota terbit, penerbit, tahun terbit. Oke, nggak masalah kalau yang atas, karena itu identitas buku, di halaman judul pasti ada. Nah, bagaimana dengan isinya? Oke, isinya, nama media yang diteliti, nggak ada nama khusus. Nah, dia secara umum, cuman dalam satu bab, untuk media cetak. Jadi ini bukunya tentang berbagai industri media. Media cetak ada di bab 2.
Dia berkisah tentang industri dan ideologi. Rangka waktu, nah di sini jelas 66 sampai 98. Reliabilitas, eh no comment. Tapi sejauh ini bagus. Jadi kayaknya bisa. Komentar saya berisi review singkat perkembangan industri pers di masa orde baru. Singkat. Pers. Dan ya, 66. Sepertinya bagi jadwal. Oke, kira-kira seperti itu semua. Ini nomor 21. Secara awal pers, penulis Ahmad Adam, tebal buku, kota terbit, nggak ada masalah. Nama media yang diteliti nggak ada. Ya umum juga. Nah, dia bicara tentang awal berdirinya pers dan kebangkitan nasional di Indonesia. Tahunnya dari awal sampai 1913. Reliabilitas sangat reliable. Karena diuji dalam sidang di School of Oriental and African Studies di London. Oke, ini 3 nomor saya jadikan satu karena ini 3 buku yang terus disempurnakan. Jadi buku yang sama, sorry kalau 3 buku yang sama sempurnakan. Yang terakhir tahun 2002. Oke, ini sejarah pers, pers lokal, pemberitaan pers. Yang kerangka waktu yang dibahas ada 3, 1945 sampai 95, 45, 958, 4. Dia ada 3 topik. Oh sorry, sekitar ya di topiknya 3 tapi itunya 4. Reliabilitas, nah di sini ini menarik ini. Wow, sorry. Nah, di sini ada kritik dari Ahmad Adam tentang ketidakcermatan dalam nama si koran. Kadang sama, namanya sama, tapi terbit dalam masa atau waktu yang berbeda. Ini perlu dicermati lagi dan dibandingkan ya, kan? Kenapa? Karena menurut Adam buku ini sederhananya tidak reliable karena banyak sekali yang bercampur-campur. Misalnya itu kabar belum Martani ya, itu pernah terbit tidak cuma sekali dan pernah mati juga. Nah, penerbit yang terdahulu penerbit redaksi yang terdahulu itu campur dengan penerbitan yang kedua kalinya. Kira-kira seperti itu contohnya. Jadi menurut Ahmad Adam ini jadi terjadi kekacauan data dan ya tidak reliable karena itu Ahmad Adam nyari lagi data sendiri. Dia tidak mengandalkan buku ini lagi karena itu dia tidak bisa diandalkan data. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk jurnal sama. Mari kita lihat. Ini jurnal ya. Saya dapat berapa nih? Saya dapat 6 jurnal. 3, 4. Yang merah ini yang nomor 6. Ini saya kasih merah karena saya nggak dapat PDF-nya. Oke, nomor 1. Surat kabar Kota Medan era 4.0. Penulis. Nah, ini saya ubah ya jadi nama jurnal, ini penerbit, ini tahun terbit. Format jurnal masih sama, ini identitas tulis, judul, dan jurnal. Salah. Nah, di sini baru ini yang menyangkut data kita. Nama media yang diteliti. Namanya dengan dulu, tapi di sini ada ini. Ya khusus dan waspada.
Topiknya pemakaian surat kabar dilihat dari sisi iklan, waktu, dan 19 kreativitas atau ini bisa karena dia peer review atau ada yang mereview dari ahli komunikasi atau yang sejawat. Nomor 2, ya nomor 2 dari multi disorder hingga multimedia jurnal catatan. Oke, yang di sini identitas. Nah, kita ke sini. Nama media yang diteliti nggak ada. Nah, dia sifat umum. Topiknya jurnalisme multimedia. 90. Selebritas harusnya bisa karena dia peer reviewed. Nah, catatan ini. Pembahasan lebih ke media global tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang kenapa? Karena kita khusus ke Indonesia. Jadi bukan masalah kelahiran penerbitan multimedia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu pengambilan datanya mudah selama kita bawa bukunya ya. Jadi saya baca bukunya. Apakah dari awal sampai akhir? Enggak. Biasanya dari kata pengantar, kemudian pendahuluan, bab 1, itu sudah bisa kita dapatkan isinya. Kalau memang kurang jelas, bisa kita cek juga di daftar isi. Dan kalau perlu di penutup, bab penutup atau kesimpulan. Kalau di jurnal biasanya di abstrak sudah ada. Tapi kalau belum ya 3-4 paragraf pertama, kemudian paragraf kesimpulan atau penutup. Seperti itu. Itu terutama khusus untuk data yang jadi tidak sulit. Oke, untuk data ini untuk pengambilan data. Terus bagaimana untuk analisa data? Analisanya datanya ingat, kita tadi sudah punya ini nomor 2. Kerangka kerja, kerangka penelitian, kerangka berpikir. Ini juga nanti yang jadi kerangka analisa kita. Nih. Ini yang saya buat ya. Pertama kali dulu ini sumbu diakronis. Nah, nanti hasil yang kita dapat ini dari jurnal tadi seperti ini, hanya analisa waspada, disorder, darah jenisnya mana tadi yang buku. Salah. Nah, ini yang buku, yang ada banyak buku ini. Dari 50 ini saya belum punya semua. Belum baca semua, baru 10 yang terkumpul. Nomor 2, nomor 9, 21, 33, 36, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Nah, ini sudah saya jadikan satu. Ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi, jadilah.
Nah, jadi seperti ini. Di sini Ahmad Adam tadi ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Di Kurniasih nanti ada juga. Ini Thailand ada juga. Abdurrahman Suryo Mulyarjo tadi yang dari Kompas. Chris Nasen ada di sini. Ini suaminya David Hiri, Yaswan dari Jepang. Ini Abdurrahman dalam satu buku ada 3 topik. Arkawi dan Ottoman. Putra. Ini yang tadi analisa dan waspada. Julian Darwis tadi belum saya bahas ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, saya sudah mengembangkan, ya kan? Yang tadi. Nah, di sini sudah dikembangkan. Tadi saya cuman newspaper. Tapi seiring dengan data masuk, ternyata apa yang ada di lapangan lebih kompleks. Jadi data yang masuk itu lebih kompleks dari sekedar rangka yang sederhana seperti ini. Itu saya memodifikasi rangka saya udah creating. Modifikasinya jadinya seperti ini. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 5 genre, saya sebutnya genre. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 10 buku ada 5 genre yang bisa saya create, yang bisa saya apa ya? ajukan, saya usulkan kepada komunitas sejarawan media massa atau sarjana yang meminati sejarah media massa. Bagaimana dengan buku-buku tadi? Nah, buku-buku tadi kita tempelkan di sini. Ini sesuai timelinenya ya. Timelinenya 59 sampai 45. Jadi di sekitar sini. 45 sampai sini. Tentang apa? Sejarah bangunan kabel. Oke, itu saya masukkan gas lokal. Sarkoi dan Ottoman, sejarah Islam di Palembang, Nusa Putra. Tahunnya 65 kayak 7 budaya harusnya di sini. Karena keterbatasan Excel kita ya sampai di custom. Juga di gas lokal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mudah sekali ini seperti kalau datanya sudah terkumpul kita tinggal memasukkan ini seperti kita main Lego ya. Dan nanti seiring dengan kompleksitas data kita harus mencari cara. Nah, kalau perlu memodifikasi kerangka analisa, kerangka berpikir, kerangka penelitian kita. Supaya apa? Sebentar. Mana ada? Supaya nah, ini saya modifikasi. Supaya apa? Supaya peta ini tetap sederhana atau simple. Pembaca. Anda bisa bayangkan kalau ini tidak saya kembangkan, maka ini akan menumpuk di sini. Nah,
Ini akan menumpuk di sini, ini akan menumpuk di sini. Apakah penumpukan itu masalah? Tidak, tapi jadi masalah karena ada perbedaan tema. Misalnya sejarah pers, ini pers dan nasionalisme, dan ini propaganda Jepang, ini pergulatan dalam majalah Tempo, numpuk dengan sejarah dari Harian Nusa Putra, dengan surat kabar Medan dan analisa yang titik tekannya adalah kematian kabar dari sisi ekonomi. Jadi kalau temanya itu menumpuk, akan pembaca akan kesulitan untuk memahami bahwa sebenarnya ada tema-tema yang istilahnya bisa dipisahkan dan masing-masing sama menariknya dan masing-masing sama menantangnya sebagai medan untuk penelitian ke depannya. Seperti itu. Makanya kita kembangkan saja supaya jadi lebih simpel. Apa yang kita kembangkan? Kerangka berpikir kita. Di sini yang kita kembangkan. Jauh. Nah, jadi lebih simpel. Jadi sejarah pers lokal ada genrenya sendiri. Ini pers lokal. Organisasi media dari dalam ada genrenya sendiri. Ideologi dan propaganda ada genre. Nah, kira-kira seperti itu. Ya sekali seperti Lego. Jadi panjang kerangka berpikir kalian jelas, maka selanjutnya ketika analisa data seharusnya kan seperti Lego. Yang lama dan membosankan adalah itu tadi, mencari dan mengambil data. Itu yang membosankan karena kita bisa ketemu pesan yang kebanyakan tidak relevan dan kita harus menyortirnya. Oke. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan? Ya mulai bikin draft. Draftnya seperti apa? Paling enak kalau sudah ada ininya ya, apa namanya, kerangkanya ini sudah kalian isi. Nah, kenapa? Karena narasinya akan lebih mudah. Mari kita lihat draft saya itu. Oke. Pemetaan penelitian sejarah surat kabar. Oke, ini sudah saya submit salah satu jurnal publikasi namanya. Tapi karena datanya belum masuk, jadi saya tulis seperti ini, sebuah sketsa awal. Nah, jadi pemetaan penelitian sejarah surat kabar. Aduh, jelek banget. Sorry. Ya, dari atas ya. Pemetaan penelitian sejarah surat kabar di Indonesia. Sebuah sketsa awal. Kenapa sebuah sketsa awal? Karena baru eh oh ada yang pencet. Nah, sebuah sketsa awal. Ini standar ya, kita ikutin dari sana. Template-nya abstraknya seperti ini. Pendahuluannya seperti ini. Biasa ini pendahuluannya ikut yang lama. Nah, hasil pembahasan ini yang beda. Sampai di sini mas. Nah, ini mulai data-data awal. Kita masuk. Dan bahwa kerangka kerja analisa yang sudah diperlukan Bob dan pustaka perlu disempurnakan.
jaga dan tetap terlihat sederhana. Kenapa? Karena kompleksitas data. Nah, ini tadi kompleksitas data yang ditemui kan revisi. Jadi seperti di nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 adalah seperti ini yang saya bilang. Kan bahas tadi. Oke, temuan ini saya share satu submit sih. Nah, bahas lokal. Nah, bahas lokalnya ini kemudian saya kasih narasi, saya kasih pertama cakup apa sih? Terus contohnya ini Darwis dan apa ya, bahas sheet pada tabel penelitian di atas tetap dimasukkan alasannya adalah media yang diteliti hanya memiliki jangkauan lokal, beda dengan Jawa Pos. Walaupun basis Surabaya, namun jangkauannya mencapai Indonesia. Sensasi media, apa sih sensasi media? Meliputi semua penelitian yang menuliskan sejarah kabar dengan perspektif di dalam ya, Janet Steele tadi. Kemudian apa sih isinya? Pas pergulatan masa Tempo tahun 2004. Nah ini kuncinya, sudut pandang orang Tempo sendiri. Ideologi dan propaganda. Seperti biasa saya definisikan dulu atau cakupannya saya sebutkan dulu dan baru saya kasih. Ya kira-kira seperti itu penelitiannya. Gampang kan? Di penutup ya kita ulangi lagi tapi dengan bahasa. Sama kita kasih saran untuk penelitian lebih lanjut. Caranya adalah peneliti komunikasi yang lain dapat ikut melengkapi dan mengembangkan metode yang agar menjadi lebih kompetitif. Dan bagi peneliti yang meminati salah satu topik atau genre, dapat melanjutkan yang belum di dalam yang Nah, ini sangat diperlukan untuk disampaikan agar kronik sejarah pers ya dapat kronik catatan. Oke, kira-kira itu. Jadi sederhana ya penelitiannya. Dan ya hampir semua penelitian seperti itu sih. Langkah-langkahnya sederhana. Ya, sederhana. Nanti yang tidak sederhana adalah biasanya ketika kita mereview literatur untuk buat latar belakang masalah atau tinjauan pustaka. Dan juga ketika kita mencari dan mengambil data bagian yang paling apa ya banyak masalah dan kadang membosankan bagi saya ya kan penelitian seperti ini apa ya itu tadi ratusan data apa yang tidak relevan tapi mau tidak mau kita harus baca untuk memilah dan memilih mana data yang relevan atau tidak dan itu jumlahnya ratusan itu baru satu penelitian. Jadi kemarin kita nemu 300 buku liatin satu-satu makanya kita harus kerja cepat apa ya efektif dari judul kalau memang judulnya dah lihat nggak relevan ya nggak usah kita lihat dari abstrak kalau abstraknya kita nggak relevan ya nggak usah kalau misalnya judulnya tadi kabur cek di abstrak ya abstraknya nggak relevan nggak usah kalau ada abstrak di kata pengantar biasanya kata pengantar nggak jelas kalau jelas nggak relevan nggak usah pikirkan saja dari meja kerja kita kalau masih belum jelas
Ya terpaksa kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Masih nggak jelas ya terpaksa kita cek di kesimpulannya seperti apa di bab terakhir. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Supaya apa? Supaya kita cepat, jangan time dengan satu buku atau satu jurnal baca dari awal sampai akhir. Tidak seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, kita akan kehabisan banyak waktu. Dan ya nggak efektif, nggak efisien. Karena relevansinya tidak ada, jadi tidak perlu lama-lama. Oke, kira-kira itu dari saya. Jadi dari sini terus sampai mana berarti? Nah, sudah selesai sampai di sini ya. Sudah selesai penulisan draft. Tadi saya sudah kasih contoh. Ini kita silahkan mulai bimbingan. Kalian bisa kontak saya kapan aja. Proofread ini nanti kalau draftnya sudah selesai ya. Draftnya sudah selesai baru kita proofread. Karena dia cuma cek tanda baca dan cek konten sih isinya. Konsisten atau tidak, logis atau tidak. Kemudian referensinya ada yang miss atau tidak. Misalnya disebutkan di daftar pustaka tapi ternyata tidak ada di naskah kutipannya, atau ada kutipannya di naskah body text tapi di daftar pustaka tidak ada. Saya kira seperti itu, ini gampang. Oke, silahkan kalian mau tulis, silahkan. Untuk draftnya tapi untuk materinya sudah selesai, jadi kalian bisa kalau misalnya lupa atau ingin mengulang, kalian bisa download dan putar kapan saja tayangan ini. Dan kalau masih ada yang kalian bingung, silahkan kontak kawan saja, bisa lewat MS Team, bisa lewat WhatsApp, kita terbuka, bisa lewat saya, bisa lewat Bu Vicky, Gestu. Nanti kita akan carikan solusinya bersama. Oke, kira-kira itu dari saya. Terima kasih, selamat sore, dan sampai bertemu. Tetap jaga kesehatan.